Anda kembali bersama kami di Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, kecelakaan terjadi antara pemotor dan mobil pickup di Kabupaten Jombang. Korban mahasiswi tewas seketika di lokasi kejadian. Pengemudi pickup yang berupaya kabur berhasil diringkus warga. Korban Ayu Septianing, mahasiswi asal Purworejo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, tergeletak di samping motornya. Korban yang sudah tidak bernyawa kemudian dibawa mobil ambulan ke kamar jenazah RSUD Jombang. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Brantas Pelosok, Kabupaten Jombang. Kecelakaan bermula saat korban mengendarai motor melaju dari arah Mojokerto menuju Jombang. Di Jalan Menikung diduga korban mencoba mendahului mobil pick-up yang dikemudikan oleh Ulfi Afan asal Sumber Nongko, Kabupaten Jombang. Saat itulah motor korban menyenggol bagian depan samping kiri pick-up hingga terjatuh dan terlindas pick-up. Namun pengemudi pick-up tidak berhenti dan berusaha kabur, sehingga warga sekitar mengejar dan meringkus Ulfi Afan lalu menyerahkannya ke polisi. Sama-sama dari arah timur, jadi satu arah ya. Awalnya itu sepeda motornya mau nyalip. Akhirnya nyalip, tapi tertenggur di sampingnya bak. Akhirnya badannya itu oleng, terjatuh di depannya mobil bak tadi itu terlindas. Terus? Saya tahu sudah terlindas sebenarnya, tapi teman saya tahu jelas tadi. Saya ke situ sudah keadaan sudah parah, sudah meninggal. Tahu-tahunya itu barangnya bekasnya itu semuanya ambiar. Langsung aja lari. Untuk mobilnya? Lari itu lalu saya mau nolong, lihat mobilnya itu kayak lari kayak mandek gak. Langsung berit banter, langsung aja kejar Pak tuh. Akhirnya ketangkep Pak? Ketangkep. Selanjutnya kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Jombang. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Patung Ganesha yang berada di sekitar bibir kawah Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo hilang. Pihak kepolisian maupun pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS masih menyelidiki hilangnya patung di Pura Pemujaan itu. Dua polisi dibantu warga menyelidiki hilangnya patung Ganesha di bibir kawah Gunung Bromo, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo. Mereka juga melakukan olah TKP untuk menyelidiki sebab pasti hilangnya patung di Pura Pemujaan itu. Hilangnya patung diketahui seorang pemandu wisata saat menemani wisatawan mendaki kawah Bromo. Kejadian itu dilaporkan ke Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Dilanjutkan ke Mapolsek Sukapura. Bagi warga suku Tengger yang mayoritas beragama Hindu, keberadaan patung Dewa Ilmu Pengetahuan itu dianggap penting dan sakral. Patung Ganesha berukuran 50 cm dengan tinggi 60 cm itu dibuat tahun 2010 pasca erupsi besar Gunung Bromo. Pihak terkait serta Kepala Desa Ngadisari sekaligus pendeta umat Hindu Tengger tak mau berspekulasi. Meski ada dugaan jika hilangnya karena dirusak oknum wisatawan. Ya memang tidak ada, berarti kita anggap hilang. Cuma hilangnya itu diambil, kita tidak tahu, bisa juga terjadi Ketidaksengajaan gitu ya? Ketidaksengajaan atau ketidaktahuan wisatawan. Salah satu wisatawan mungkin selfie di situ, ya naik di papan sesaji itu, tempat sesaji, dan mungkin patung Ganesha itu kesenggol akhirnya jatuh ke kawah. Jadi kita tetap positive thinking saja dan sambil kita cari jalan keluarnya, kita koordinasi dengan berbagai pihak terkait ya. Kita punya lembaga adat, punya lembaga agama, termasuk nanti dari pihak kepolisian. Kita dapat laporan dari Kepala Resort yaitu Pak Ari ya, bahwa ada arca patung Ganesha yang telah hilang. Saya bersama dengan teman-teman ya melakukan olah TKP di bibir kawah Bromo dan memang telah mendapati arca patung Ganesha tersebut tidak ada. Dan untuk masalah penyebabnya apakah patung tersebut hilang atau mungkin jatuh atau apa, kita masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Balai TNBTS berharap setiap wisatawan, pelaku wisata maupun warga tetap menjaga kelestarian alam
serta budaya Gunung Bromo, agar tetap mempesona dan terus menjadi aset wisata berharga bagi Indonesia maupun dunia. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, 2 kapal cepat rudal kini menambah kekuatan tempur TNI AL. 2 kapal perang karya anak bangsa PT PAL Indonesia ini adalah KRI Kapak dan KRI Panah, yang diharapkan sebagai simbol kekuatan baru menghadapi berbagai tantangan alam maupun serangan musuh. 2 kapal perang baru karya anak bangsa yang dibuat PT PAL Indonesia adalah KRI Kapak 625 dan KRI Panah 626. Alutsista jenis kapal cepat rudal ini melalui proses produksi selama 3 tahun. Kapal sudah dilengkapi persenjataan meriam dan peluru kendali dengan jarak tempuh jauh dengan kecepatan mencapai 29 knot. Kapak dan panah diambil dari nama senjata tradisional suku Asmat, Papua. Kapak sebagai simbol kekuatan, kokoh dan tajam, sedangkan panah sebagai simbol senjata yang elastis dan melesat cepat menuju sasaran. KRI Kapak dan KRI Panah adalah simbol kekuatan menghadapi berbagai tantangan alam maupun serangan musuh. Kapal ini adalah buatan putra-putri dalam negeri dan putra-putri anak-anak bangsa yang telah membangun kapal ini, dan ini adalah modifikasi dari FPB 57. Tapi sekarang jenisnya KCR dengan panjang 60 dan peralatannya sensor-sensor maupun senjatanya jelas lebih modern dari yang lain. Sebelum diserah terimakan kepada TNI Angkatan Laut, berbagai uji coba dilakukan, mulai dari kecepatan kapal, pertahanan, dan uji coba persenjataan. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, ada yang unik saat memperingati Hari Buku Nasional pada 17 Mei 2023 di Surabaya. Sebuah mobil mewah dijadikan perpustakaan. Pengunjung bisa memilih buku bacaan dan buku cerita sambil duduk membaca di kursi mobil mewah. Dalam rangka peringatan Hari Buku Nasional pada 17 Mei, mobil mewah Alphard produksi tahun 2005 sengaja dijadikan mobil perpustakaan yang ditempatkan di sekitar areal Masjid Al-Akbar, Surabaya. Setiap pengunjung dipersilakan untuk membaca mulai dari buku cerita, buku sejarah, hingga buku keagamaan. Tak hanya itu, pengunjung bisa merasakan sensasi membaca buku di kemewahan dan kenyamanan kursi mobil mewah. Ya, Ibu menurut Ibu gimana? Unik nggak sih Bu? Unik sekali. Hah? Iya. Mobil mewah dijadikan perpustakaan. Mobil mewah kok buat baca-baca boleh dipegang-pegang kan langka gitu loh. Biasanya kan hanya megang bemo gitu aja, ini kok mobil mahal. Saya sesuatu banget ya. Kita bisa baca di dalam mobil yang mewah. Jadi ya asik aja menurut saya. Ini sebuah sensasi baru ya Bu ya? Iya, sensasi. Pokoknya nggak pernah sih soalnya biasanya kalau kita baca kan biasanya di ruangan atau gimana, ini kan kita baca dalam mobil mewah. Perpustakaan mobil mewah ini merupakan ide dari komunitas mobil mewah seduluran di Jawa Timur untuk memperingati Hari Buku Nasional. Kegiatan ini mengajak masyarakat gemar membaca buku dan melek literasi dimulai dari anak-anak. Ya, ingin beda dengan yang lain ya, jadi menarik minat masyarakat ya, bahwa kita klub mobil itu juga memiliki kepedulian terhadap atensi masyarakat. Ini menjawab kebutuhan. Dalam peringatan Hari Buku Nasional, komunitas ini juga membagikan 500 buah buku ke sekolah-sekolah di Surabaya. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini.
Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.